Dalam pencaksilat, hal yang perlu kita ketahui adalah teknik pencaksilat itu sendiri. Yang pertama, kuda-kuda. Posisi kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerakan bela atau serang disebut kuda-kuda. Kuda-kuda juga merupakan sebuah sikap menapakkan kaki. Fungsi kuda-kuda dalam pencaksilat untuk persiapan menyerang lawan sekaligus mempertahankan posisi agar tidak mudah jatuh. Kuda-kuda terdiri dari 6 posisi, yakni kuda-kuda tengah, kuda-kuda samping, kuda-kuda silang depan, kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda silang belakang. Yang kedua adalah pola langkah. Pola langkah merupakan gabungan dari arah gerak langkah dan teknik gerak langkah. Pola langkah dilakukan untuk perubahan injakan kaki dari satu sudut ke tempat lainnya. Teknik ini digunakan agar posisi pesilat menguntungkan bagi dirinya. Ada 6 pola langkah dalam teknik pencaksilat, yaitu pola langkah lurus, pola langkah zigzag, pola langkah ladam atau huruf U, pola langkah segitiga, pola langkah huruf S, dan pola langkah segi empat. Yang ketiga adalah sikap pasang, yaitu teknik sikap dan gerak kesiapsiagaan dalam menghadapi lawan untuk melakukan pembelaan atau serangan yang berpola. Dilakukan pada awal atau akhir rangkaian gerak dalam pencaksilat. Terdapat 4 sikap pasang, yakni pasang 1, pasang 2, pasang 3, dan pasang 4. Yang kelima adalah tendangan. Tendangan merupakan teknik yang digunakan ketika berhadapan dengan lawan dengan situasi jarak yang jauh. Dalam pencaksilat, tendangan terbagi menjadi 4 teknik, yakni tendangan lurus ke depan, tendangan melingkar, tendangan berbentuk huruf T, dan tendangan samping. Yang terakhir yaitu tangkisan. Tangkisan adalah pembelaan dengan mengatakan kontak langsung dengan serangan. Tangkisan menggunakan tangan terbagi menjadi beberapa teknik, yakni tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, tangkisan bawah. Yang pertama, bidang bertanding. Pertandingan pencaksilat digelar pada gelanggang yang terbuat dari matras yang disebut dengan gelanggang. Gelanggang pencaksilat berbentuk persegi. Ukuran gelanggang pencaksilat adalah 7 x 7 meter menggunakan matras dengan ketebalan 5 cm. Bidang tanding pada gelanggang pencaksilat berdiameter 2 meter dengan jarak antara garis tepi lingkaran bidang tanding dengan garis batas gelanggang mencapai 5 cm. Gelanggang pertandingan harus berada dalam kondisi rata, tidak memantul, dan permukaannya tidak licin. Yang kedua, durasi pertandingan. Dalam praktiknya, pertandingan pencaksilat dilangsungkan dalam 3 babak. Lama pertandingan satu babak dalam pencaksilat yaitu berdurasi 2 menit dengan jeda rehat antara babak selama 1 menit. Wasit pertandingan bisa menghentikan pertandingan saat sedang berlangsung tanpa memotong waktu pertandingan tersebut. Durasi pertandingan juga terhenti apabila seorang pesilat mendapat serangan tidak sah dari lawan ketika bertanding. Ketiga, cara memenangi pertandingan. Terdapat sejumlah cara bagi seorang pesilat untuk meraih kemenangan dalam sebuah pertandingan pencaksilat, yakni 1. Menang angka. Seorang pesilat bisa meraih kemenangan berdasarkan angka yang diberikan oleh juri mengacu pada ketentuan dan jumlahnya lebih banyak dari kubu lawan. Kedua, menang mutlak. Kemenangan ini diraih seorang pesilat apabila lawan terjatuh di bidang pertandingan karena serangan sah
yang tidak dapat bangkit usai wasit menghitung sampai angka 10 detik. 3. Menang teknik. Cara ini ditentukan oleh tim dokter dalam sebuah pertandingan atau pelatih lawan setelah seorang pesilat tidak mampu melanjutkan pertandingan setelah mendapatkan serangan secara sah. 4. Diskualifikasi. Wasit memberi keputusan diskualifikasi kepada seorang pesilat apabila melakukan pelanggaran meski sudah mendapatkan peringatan sebanyak 3 kali. Yang keempat, penilaian dan bagian sasaran penyerangan. Juri dalam sebuah pertandingan silat memiliki acuan ketika memberi nilai kepada seorang pesilat saat bertanding. Angka yang diberikan kepada pesilat berbeda berdasarkan aksi maupun tindakannya kepada kubu lawan seperti pertama, menangkis serangan dan melakukan serangan balik sampai berhasil mendapat 1 angka. 2. Melakukan serangan kaki tepat ke sasaran memperoleh 2 angka. 3. Berhasil menjatuhkan lawan secara sah di bidang pertandingan mendapat 3 angka. 4. Mengunci lawan dan bidang pertandingan secara sah mendapat 4 angka. 5. Penilaian untuk kerapian teknik dari juri berkisar 2 hingga 5 angka. Perlengkapan bertanding. Yang pertama, gelanggang. Gelanggang merupakan lapangan atau area tempat bertanding silat berlangsung. Ukuran gelanggang dalam pencak silat menurut standarnya adalah dengan luas 10 meter kuadrat. Yang kedua, formulir pertandingan dan alat tulis. Setiap atlet yang akan bertanding harus mengisi formulir pendaftaran pertandingan. Formulir pendaftaran diperlukan para juri untuk mengetahui identitas peserta atau atlet yang ikut pertandingan. Sedangkan alat tulis digunakan untuk melakukan coretan-coretan yang diperlukan untuk menilai peserta. Yang ketiga, gong, fluid, dan bel. Ketiga perlengkapan ini nantinya akan digunakan oleh wasit, juru tanding, dan juri selama proses pertandingan berlangsung. Masing-masing perlengkapan ini nantinya akan dibunyikan oleh yang bertugas. Fungsinya adalah sebagai penanda tertentu ketika pertandingan berlangsung. Yang keempat, meja dan kursi juri. Perlengkapan selanjutnya yaitu meja dan kursi juri untuk para juri. Meja yang dibutuhkan biasanya adalah meja kecil yang disusun menjadi satu, digunakan sebagai tempat juri untuk menilai selama proses pertandingan berlangsung. Lampu babak. Lampu babak ini berwarna merah, biru, dan kuning. Lampu babak dinyalakan sesuai dengan berlangsungnya proses pertandingan pencak silat. Lampu babak berfungsi untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang yang diwakili oleh masing-masing warna tersebut. Papan informasi dan papan nilai. Sesuai dengan namanya, masing-masing papan nilai informasi dan papan nilai digunakan sebagai tempat yang berisi informasi mengenai pertandingan dan juga nilai yang diraih oleh peserta pertandingan. Timbangan. Timbangan digunakan ketika menimbang ukuran berat badan peserta pertandingan. Tujuannya untuk memastikan apakah berat atlet sudah sesuai dengan kelas berat yang sudah ditentukan ketika mendaftarkan diri. Penimbangan berat badan biasanya dilakukan di awal ketika atlet memberikan formulir pendaftaran. Kain lap dan ember. Kain lap dan ember berfungsi sebagai tempat dan alat untuk mengelap atau mengeringkan area tempat berlangsungnya pertandingan. Jika sewaktu-waktu area menjadi licin, maka dilap dengan kain lap yang telah sengaja disiapkan. Yang kesembilan, seragam pencak silat. Atlet diwajibkan menggunakan seragam pencak silat dilengkapi dengan sabuk yang sesuai dengan tingkatannya. Seragam ini terdiri dari baju dan celana silat warna hitam dengan badge IPSI di bagian dada sebelah kiri. Yang ke-10, pelindung tubuh atau body protector. Pelindung tubuh digunakan untuk melindungi bagian tubuh dari cedera akibat serangan yang dilakukan ketika latihan atau pertandingan. Body protector tersebut antara lain pelindung tulang kering, pelindung kemaluan, dan pelindung bagian depan tubuh yang berbentuk seperti rompi. Pelindung tubuh ini biasanya menjadi perlengkapan wajib dalam pertandingan pencak silat. Yang ke-11, stopwatch.
Stopwatch adalah salah satu kelengkapan yang digunakan dalam sesi latihan maupun turnamen pencak silat yang berfungsi sebagai timer. Dalam sesi latihan, stopwatch berguna untuk menghitung jumlah tendangan dan pukulan seorang atlet dalam waktu tertentu yang ditetapkan. Sedangkan dalam turnamen, stopwatch digunakan sebagai timer dalam masing-masing sesi. Yang ke-13, matras. Perlengkapan pencak silat yang terakhir yaitu matras. Matras adalah sejenis kasur busa yang digunakan sebagai alas. Matras berguna untuk menghindari benturan langsung antara tubuh dan lantai ketika latihan berlangsung. Matras juga berguna untuk meminimalisir terjadinya cedera fisik yang biasanya terjadi ketika latihan dan pertandingan berlangsung antara Sekian, terima kasih. Semoga apa yang kita dapat pelajari dari video tersebut dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita.